Sudah bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai interaksi dan proses sosial, yaitu mata kuliah sosiologi yang dibimbing oleh Bapak Syawaludin. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, sebaiknya kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Eliza. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Eliza. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing diskusi pada malam hari ini. Langsung saja saya akan membacakan sedikit mengenai interaksi dan proses sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di lingkungan masyarakat. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Interaksi sosial hubungan sosial yang dinamis, individu dengan individu lain atau dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Interaksi sosial merupakan proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Interaksi sosial juga adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Interaksi sosial tidak terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat ini, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi. Interaksi atau hubungan fisik karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel maupun surat. Yang kedua, komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial dan karena adanya komunikasi. Pesan ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku kegiatan. Saling menafsirkan perilaku gerakan fisik, pembicaraan atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Berikut ini ada beberapa ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan interaksi sosial asosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada kesatuan dan kerjasama. Kerjasama adalah satu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok bekerja sama saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan bertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis, yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrase, toleransi, stalemet. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil mengatasi ketegangan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup itu saja penyampaian dari saya. Untuk mengenai interaksi dan proses sosial yang kita bahas pada malam hari ini, apakah dari kalian ada yang bisa berpendapat lain mengenai interaksi dan proses sosial selain yang saya sampaikan tadi? Ahmad Syane, apakah ada pendapat lain? Mohon ditunggu ya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saneh. Kita akan membahas faktor pendorong proses interaksi. Seperti yang kita lihat dari PowerPoint tersebut, ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Kita bahas dulu imitasi. Dari penjelasannya, imitasi adalah peniru dalam bentuk penampilan, gaya hidup, atau biasanya juga yang dimiliki orang lain. Menurut dari yang kita tahu, meniru suatu hal itu memiliki dampak yang berlawanan, bisa berdampak baik dan juga berdampak buruk, sesuai apa yang kita tiru dan kita lihat. Kalau kita meniru seseorang yang baik, maka biasanya kita memiliki kemampuan atau memiliki hal yang orang tersebut miliki. Jika kita suka dengan main bola, mungkin kita juga dan juga kita bisa bermain bola dengan meniru gayanya tersebut. Ada juga sugesti. Sugesti adalah akan berlangsung jika seorang memiliki pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya, lalu diterima oleh pihak lain. Pada keadaan terhambat pikirannya otoritas, disosiasi, atau mayoritas. Seperti yang kita lihat, sugesti akan berlangsung jika seorang memberi pandangan dan saran jika diterima orang lain. Kurasa ini adalah pendorong proses interaksi yang baik, karena kita sebagai manusia yang hidup bersama, kita harus bisa mampu untuk menghormati, menghargai, dan juga dapat menerima pendapat suatu hal atau hal-hal yang disarankan oleh orang lain. Karena agar munculnya proses interaksi, yaitu dengan menggunakan sugesti.
Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sesama dengan pihak lain. Kadang tanpa disadari menjiwai seseorang. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi. Ya, seperti kalian tahu, identifikasi artinya apa namanya? Bukan lagi meniru lagi, tapi menjiwai. Jadi jika kita apa menginginkan menjiwai seseorang, ya seharusnya kita patut untuk menjiwai orang-orang yang idola kita yang baik dan juga yang memberi kita apa namanya kemampuan yang baik. Yang terakhir adalah simpati. Simpati di mana seseorang menarik perhatian pada pihak, merasa tertarik dengan pihak orang lain. Jadi kita perlu dalam proses interaksi kita harus memiliki simpati yang kuat terhadap suatu hal. Ya agar kita ada suatu hal yang membuat suatu yang bersimpati itu menjadi hal yang baik kepada kita karena kita bisa mampu untuk menyukai atau memahami suatu yang baik. Nah, menurutku ya begitu saja sih. Apakah ada pendapat lain tentang ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Itulah pendapat dari Ahmad Syani. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat lain selain Ahmad Syani? Julia Sari, apakah Anda ada pendapat lain? Tidak ingin berpendapat, tapi ingin bertanya, menurut kalian seberapa penting interaksi sosial ini pada kehidupan kita? Oke, itu adalah pertanyaan dari Julia Sari. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawabnya. Seberapa pentingkah interaksi sosial bagi kita? Baiklah, izin menjawab. Pertanyaan dari saudari Julia Sari, yaitu pentingnya interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Oleh karena itu, interaksi sosial disebut sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Baiklah, terima kasih. Apakah AG kontrak? Baik, bagaimana Julia Sari? Baik, dapat saya terima. Mungkin yang lain ada yang ingin dijelaskan lagi? Baiklah, izin menambahkan atas pertanyaan dari saudari Julia Sari. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri. Izin moderator untuk menjawab dan menambahkan jawaban dari saudara Dimas Gunawan. Menurut saya pentingnya interaksi sosial adalah kita ini kan sebagai manusia itu butuh yang namanya itu teman atau tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Makanya disebut sebagai manusia sosial. Jika memiliki teman, salah satu keuntungan dari berinteraksi adalah memiliki jaringan atau komunitas yang besar dan juga memiliki pengetahuan yang luas. Bisa menambahkan bila kita memiliki keperluan atau apapun, bisa meminta bantuan terhadap orang lain dengan cara interaksi. Masih banyak lagi pentingnya dan manfaat dari interaksi sebenarnya, tapi menurut pendapat saya itu saja. Mungkin sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Apakah temannya lain ada pendapat lain mengenai interaksi dan proses sosial lain yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya? Baiklah, saya ingin apa namanya menambahkan pendapat dari tambahan dari saudara Dimas dan saudara Fahri. Menurutku ya dari sana menurutku seberapa penting interaksi proses
berapa penting interaksi tadi ya? Menurutku dari sebagai ada yang katanya penting untuk berinteraksi, tapi ada juga menurutku interaksi itu tidak terlalu gimana ya, bisa dikatakan penting dan juga tidak juga penting. Ya tergantung dari individu yang menyikapi, karena dunia ini sudah berbeda. Semua hal yang kita lakukan, kita kerjakan bisa kita lakukan sendiri. Yang membuat ya berapa orang berpikir bahwa interaksi itu adalah hal yang tidak perlu. Jadi tapi juga yang seperti saudara Fahri lakukan, yang saudara Fahri dari pendapatnya, interaksi itu penting ya karena kita butuh koneksi terhadap orang lain. Ya seperti kita untuk meminta bantuan atau minta bagi ilmu atau untuk meminta jasa seseorang. Jadi interaksi bisa jadi penting dalam keadaan tertentu dan juga bisa menjadi sesuatu yang tidak penting. Karena kita ya emang manusia emang makhluk sosial, tapi apakah kita perlu untuk menyapa setiap orang yang kita lewati? Ya tidak. Kita biasanya menyapa kepada orang yang kita kenal. Dan terkadang juga kita emang benar kita harus tersenyum kepada orang lain, tapi terkadang juga senyum kepada orang yang tidak perlu kita untuk senyumi juga hal yang tidak sopan terhadap suatu lingkungan. Ya dalam suatu negara juga interaksi berlebihan itu juga termasuk hal yang tidak sopan. Tapi di Indonesia mungkin itu ada hal yang baik karena kita berinteraksi bahwa itu bentuk kebukaan diri kita terhadap orang lain. Ya, jadi intinya interaksi itu penting atau tidak, ya menurutku ya setengahnya penting dan setengahnya tidak. Baik, terima kasih itu pendapat saya. Baiklah, terima kasih Mas Hanif. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah dari kalian mempunyai pendapat lain? Tidak usah malu-malu. Jika kalian mempunyai pendapat lain, silakan sampaikan di sini. Baiklah, jika tidak ada, saya akan menyimpulkannya sedikit, karena ini sudah terlalu lama, mungkin sebentar lagi kita akan mati. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran. Baiklah teman-teman, mungkin cukup itu saja. Baiklah, mungkin cukup itu saja kesimpulan dari saya. Mungkin cukup sampai di sini saja diskusi kita pada malam hari ini.
Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga diskusi pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup diskusi ini, sebaiknya kita melafalkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya Ayu Eliza. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.